Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sekolah Ekologi UPT DSDN 8 Cicerem, Ibu Nurhayati SPD. Yang kami hormati orang tua siswa Sekolah Ekologi UPT DSDN 8 Cicerem. Yang kami hormati Dewan Guru Sekolah Ekologi UPT DSDN 8 Cicerem. Yang kami banggakan dan Bapak cintai, anak-anak dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa mengikuti ya kegiatan pembelajaran atau terkait pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku moderator, kemudian sebagai CGP, kemudian ada Pak Bambang sebagai CGP juga, dan Ibu Wina Nurfitriani sebagai CGP juga. Nah, kami di sini bertugas dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya terkait identifikasi aset sekolah, menganalisis aset sekolah, dan tentunya bagaimana sekolah memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini betul-betul dengan baik. Mudah-mudahan kita dengan ada kegiatan ini, kita semua dapat menggali ilmu, kemudian dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu lebih maksimal dan optimal. Oleh karena itu, mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau terkait Ibu Kepala Sekolah yang selama ini sudah memanfaatkan atau identifikasi aset yang ada di sekolah Ibu sendiri. Oleh karena itu kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu CGP, ini di sini ada Pak Uub Abdul Rauf, ada Bu Wina Nurfitriani, dan Pak Bambang Herlambang yang hari ini akan sama-sama membersamai ya. Ada perwakilan orang tua juga Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah mewakili, serta Ananda semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan ini selain tugas dari CGP, tetapi ini juga merupakan salah satu langkah yang memang harus dilaksanakan oleh sekolah kita. Jadi pada hari ini kita berkumpul bersama akan membuat pengelolaan atau identifikasi aset sekolah. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk memajukan sebuah sekolah atau organisasi itu kita harus membuat perencanaan dan pendekatan. Nah, dalam hal ini kita tidak melihat dari segala kekurangan yang ada, kita abaikan kekurangannya, tapi kita angkat, kita ambil, kita jadikan potensi aset-aset yang ada. Di mana di sekolah kita ini kan dari 7 aset itu insya Allah tersedia semua. Adapun dari setiap individu ada kekurangan, kita abaikan dan mungkin nanti bisa kita perbaiki. Tapi yang harus kita lakukan yang utama hari ini adalah kita mengangkat dan memberdayakan aset dari ketujuh yang ada di sekolah.
Apa saja yang terutama mungkin dari aset SDM-nya, sumber daya manusia. Di sini ada guru-guru yang hebat, mumpuni semuanya. Kemudian dari orang tua yang mempunyai dukungan dan kepedulian terhadap sekolah. Kemudian peserta didik, anak-anak kita yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kodrat yang bagus, mempunyai kecerdasan, keterampilan dan keahlian, skillnya masing-masing. Kemudian dari lingkungan, kita memiliki sekolah yang memang bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar. Menjadikan itu aset juga yang belum tentu sekolah lain memiliki. Kemudian dari segi sosial, alhamdulillah dengan lingkungan juga kita memiliki hubungan yang positif. Tapi nanti ya kita semua akan mengidentifikasi apa saja sih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita. Dari ketujuh aset itu harus kita gali sehingga kita bisa memajukan sekolah ini dari sisi apa yang kita miliki segi positifnya. Kekurangan pasti ada, tetapi mudah-mudahan kalau kita angkat segi positifnya semua, kekurangan itu akan tertutupi. Nah, itu mungkin alhamdulillah hari ini ada hadir semua. Kita bisa nanti dipandu lagi oleh moderator bagaimana kita mulai berkelompok nanti mengidentifikasi bagian yang mengelola, mencari identifikasi positif-positif dari SDM, dari lingkungan sosial, dari politiknya ya, tentang kebijakan untuk sekolahnya, kemudian fisik sekolahnya yang dimilikinya apa saja ya, kemudian dari finansial, mungkin nanti dari unsur untuk yang menangani BOS juga itu bisa menyertakan, itu menjadi daya dukung juga untuk kemajuan sekolah kita. Harapan saya CGP di sini berhasil semua melaksanakan tugasnya sampai betul-betul berdampak bagi sekolah. Bukan hanya berdampak untuk individunya, tetapi betul-betul berdampak bagi diri, berdampak bagi peserta didik, berdampak juga untuk rekan kerja, dan juga yang utama adalah untuk sekolah dan dunia pendidikan. Itu saja harapan dari saya. Ibu dukung semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan lancar, sukses, sampai menghasilkan yang terbaik. Itu saja dari Ibu, Pak UU, mangga dilajeng, Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Hayati, SPD MPD, yang alhamdulillah sudah menyambut baik kepada kita semua. Tentunya kita sebagai CGP merasa bangga kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu mendukung terhadap program CGP ini. Terutama sekarang bagaimana memanfaatkan atau pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu kita lanjutkan kepada acara selanjutnya terkait paparan atau mengenal aset-aset yang ada di sekolah. Nah, mungkin bagi rekan-rekan guru atau yang lainnya yang belum mengetahui, kita akan simak bersama apa 7 aset itu yang memang kita ketahui. Sebenarnya 7 aset ini perlu kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu kepada CGP Pak Bambang Herlambang SPD, atas waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala wa dinil haq. Yushiru ala dini kulli faqaqabda. Sayyidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah menyediakan waktunya untuk menjelaskan tentang modal-modal yang ada atau aset-aset yang ada di sekolah SDN 8 Ciseru ini. Nah, untuk pemetaan modal atau aset ini tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu ada 7, dari mulai modal manusia atau aset manusia. Di sini ada sosial, selanjutnya ada politik,
ada agama dan budaya. Selanjutnya ada modal fisik atau aset fisik. 6 modal lingkungan atau alam, dan terakhir modal finansial atau ekonomi. Nah, untuk modal-modal aset ini kita akan sama-sama mengidentifikasi atau menganalisis apa saja yang ada di sekolah ini. Apakah dari modal manusia itu sudah cukup banyak atau minim. Tetapi walaupun minim, itu tetap bisa digunakan sebagai kekuatan sekolah untuk memajukan sekolahnya. Nah, oleh karena itu nanti akan dibagikan ini pemetaan aset sekolah ekonomi SD 8 Cisereu. Nanti ibu dan bapak atau A dan teteh akan menulis yang ibu dan bapak atau A dan teteh dari tahap mengindra ya, melihat terus mengkiung atau merasakan apa saja aset-aset yang ada di sekolah ini ya. Ini saya bagikan dulu untuk yang kelas 1 anaknya. Kelas 4, kelas 6, orang tua murid. Alhamdulillah. Baik, sebelum diisi, mari kita lihat di sini untuk modal manusia, ya. Kalau sekolah ada manusianya tidak? Ya, ada ya. Kalau tidak ada manusia, sekolahnya sepi kayak apa? Kayak kuburan. Nah, untuk modal manusia tentunya masih ada di sekolah itu. Dari mulai ada pimpinannya yaitu ibu kepala sekolah. Terus ada siapa lagi? Guru. Ada guru. Ada siapa lagi? Teteh dan A? Teteh semua ini. Siswa. Terus ada siapa lagi? Penjaga sekolah. Siapa lagi yang ada di sekolah kita? Nah, Ya. udah tadi pertama. Apa lagi? Ada Bu Yuli itu siapa? Bu Yuli itu siapa? Tata, usaha dan operator. Nah, itu nanti kita masukkan. Terus ada Teta juga murid-muridnya. Ada yang berprestasi tidak di sekolah kita? Ada banyak ya kemarin. Ada yang juara pramuka, ada yang juara panahan, ada yang juara apa lagi? Karate. Ada yang juara kemarin aksara Sunda. Terus ada tenis meja dan sebagainya. Guru-gurunya berprestasi tidak? Prestasi. Yang baru kemarin siapa? Wow, ya, tepuk tangan untuk Palu, ya. Nah, ada Bu Lina juga, ya. Banyak ya guru-guru di sini berprestasi. Di sini juga orang tuanya di sini sangat luar biasa, ya. Selain orang tuanya mendukung, orang tuanya juga ini di sini sebagai tokoh masyarakat. Ada Pak Ustadz Ujang, ini sebagai tokoh masyarakat Ujian Anyar, yaitu Ustadz di sini, ya. Ada Pak Agung, ini juga sama orang yang dulunya orang tua murid di sini, sekarang menjadi ya RW di sini, ya. Nah, baik, ada dan itu adalah contoh dari modal manusia. Nanti ditulis ya apa saja yang ada dan teteh ketahui atau ibu bapak yang ketahui. Nah, selanjutnya untuk modal sosial ini adalah di mana modal dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalam mengatur pola perilaku warga, unsur kepercayaan atau kepercayaan dan jaringan network antara unsur yang ada di dalam komunitas. Ini berarti adalah contohnya adalah orang tua murid, dukungan orang tua murid. Kalau ada kegiatan orang tua murid mendukung tidak? Mendukung ya. Contohnya kemarin ada kegiatan apa yang terakhir? Ingat nggak? Lomba apa yang didukung sama orang tua? Lomba festival makanan. Orang tuanya mendukung tidak? Mendukung ya. Alhamdulillah. Terus ada kegiatan pembelajaran di luar kelas. Orang tuanya mendukung tidak? Mendukung ya. Banyak yang ikut di sana. Itu adalah modal sosial. Selanjutnya modal politik. Nah, modal politik ini bukan ke partai politik, tetapi tentang kebijakan pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Masih ingat kebijakannya apa untuk di Purwakarta? Ada 7 poin. Atikan. Hari Senin apa? Ajeng Nusantara. Hari Selasa
Mapak buana pinter. Hari Rabu Kenzi apa? Masih ingat nggak Kenzi? Apa? Iya, kalian pada gitu mana? Di Sunda. Hari Kamis apa di? Nyanding wangi, bagus pinter. Hari Jumat nyucikan diri. Hari Sabtu Minggu bertanima. Itu salah satu bentuk kebijakan atau modal politik yang ada sekolah kita. Selain itu juga ada yang disebut dengan 5 bunga karakter. Itu yang pertama. Yang kedua ada AKPK. Pak Ustadz juga sebagai guru AKPK di sini. Selanjutnya ada PAK. Masih ingat nggak apa PAK? Pendidikan anti korupsi. Itu dilakukan juga di sekolah kita. Selanjutnya ada sekolah ramah anak atau SRA ya. Dan terakhir adalah TDBA. Masih ingat TDBA apa? Apa coba? Tatanen di Balai Andika. Nah, 5 bunga karakter itu adalah sebagai modal politik untuk di sekolah ekologi UPTD SDN 8 Cicerem. Ya, contohnya itu. Selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, di sini rata-rata agamanya apa? Nanti kita masukkan ya. Yang beragama Muslim berapa? Yang dalam satu kelas yang non Muslimnya berapa? Terus budaya kita banyaknya apa? Apakah budaya Sunda, budaya orang Betawi atau yang lainnya? Nanti dimasukkan di analisis yang tadi di kolomnya ya. Nah, selanjutnya yang kelima modal fisik. Nah, ini masih banyak. Sekolah kita memiliki bangunan apa saja sih? Sarana prasarana apa saja? Dari mulai depan apa ada apa? Ada apa coba di depan itu? Di depan ada apa coba? Ada relief apa coba? Relief apa? Gambar apa? Relief itu gambar apa coba itu? Ada kuda. Kuda ya, dari sana ya, sana. Terus turun ke sini. Di sini ada bangunan apa? Di sini. Ini apa yang kita kantor? Di kantor ada apa ini? Ini apa nih? Ini apa nih? Whiteboard interaktif. Ya, ini adalah whiteboard interaktif. Tidak semua sekolah memiliki ini. Ini adalah salah satu aset ya, aset fisiknya juga. Terus nanti ke bawah ada kelas-kelasnya, ruang kelasnya bagaimana. Terus nanti lagi ke bawah sampai ke persawahan di sana. Itu yang dimiliki oleh sekolah ekologi. Nanti ada detail diskusi apa aja ya fisiknya. Itu. Nomor 6, modal lingkungan alam. Nah, kalau alam ini sudah jelas di depan kelas kita, di depan kantor, di bawah itu ada apa aja ya. Dari mulai ada kolam, ada apa lagi? Tanaman, apa lagi? Rumah bibit ada nggak? Ada. Di pinggir UKS ada apa itu coba? Yang di sana, di atas kelas 6 itu sudah ada apa? Taman, toga, tanaman apa? Obat keluarga ya di sana. Terus ada modal finansial. Modal finansial ini tentunya sekolah ini ada dukungan dari BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Ada dukungan juga dari BOSDA ya, dari BOS daerah. Ada dukungan tidak dari orang tua? Ada. Buktinya hari apa? Hari Jumat kita mengumpulkan infak atau gasibu. Hari Kamis kita mengumpulkan apa? Gas perelek. Hari Senin kita mengumpul apa? Bumbung peduli. Itu juga ada dari orang tua finansialnya ya. Nah, dan teteh, ibu dan bapak, sebelum mengisi analisis itu, apabila ada yang ditanyakan silakan. Boleh silakan bertanya. Ada yang bingung nggak mengerjakannya seperti apa? Saya juga kalau mau ada pertanyaan. Sudah mengerti? Sudah jelas? Insya Allah. Kalau sudah jelas berarti langsung saja ya berarti. Ya. Ya silakan untuk ibu dan bapak dan teteh untuk mengisi ini. Ya, mengisi untuk analisis ya. Iya. Nanti direkam.
mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dan Teteh, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Bambang Herlambang SPD yang sudah menyampaikan terkait modal atau aset yang ada di sekolah kita ya. Jadi aset yang ada di sekolah kita itu ada berapa? Ada 7 ya. Nah, tadi yang disampaikan ada aset modal manusia ya. Yang kedua ada modal sosial ya. Yang ketiga ada politik. Yang keempat ada agama dan budaya. Kemudian ada fisik dan lingkungan dan finansial ya. Itu 7 aset yang memang yang kita perlu kita ketahui dan identifikasi bersama. Oleh karena itu dipersilakan kepada A dan Teteh orang tua siswa untuk mengisi aset yang sudah disampaikan tadi. Boleh berdiskusi. Ya, boleh berdiskusi ya, silakan diskusi. Ya, alhamdulillah. Ya. Silakan. Aset manusia di sini diskusi. Pak. Di sini ya. Iya, Siapa aja manusia di sekolah itu siapa aja? Satu yang kepala sekolah. Ya. Di sini. Bisa bikin kepatuhannya bagi realisasi nah, Siswa. Yang namanya manusia, manusia penjaga manusia kan? Iya. agama bukan robot. Satu lagi orang tua. Iya, orang tua yang modal sosial dukungan moral, dukungan masyarakat, kepercayaan orang tua politik, modal sosial. Bangunan. Modal sosial. Kepercayaan itu dan orang tua politik. Bangunan kantor, bangunan kelas, Bos, ya, kepercayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Coba kelasnya ada berapa? Politik, kebijakan pemerintah daerah maupun masyarakat. Apa? Mau tanyakan nggak?
Ada saung budaya, dengan dua karakter. Udah itu aja semuanya. Ada Agama ini apa, budaya ini apa, mayoritas. Mayoritas beragama Islam. Berarti kita kan budaya di Indonesia. Iya. Pada sebetulnya tinggal pada dia buin ayah di kali pada kalian. Di sini mau banyak. Dua banyak aja udah. Nah, selesai ya. Nanti lah. Tentang budaya ya di situ ada lapang upacara Program. Program. PP program. Ya, melalui program yang susah. Dan agamanya apa bagi di sini? Agamanya apa? Terus budayanya apa di sini? Mayoritas agama apa? Dan mengikuti budaya apa? Apa? Taman Toga ya. Iya, taman. Lingkungan lah. Bukan hal lingkungan mungkin. Kebun. ada finansial. Jadi, isi dulu kan di foto foto. Lagi isi. Cukup nanti ditambahkan dari yang lain kali ya, udah ya. Baik, alhamdulillah untuk identifikasi aset sudah dilaksanakan ya. Boleh silakan dilihat dulu ya, dicek ya. Nah, dari identifikasi aset oleh orang tua siswa, oleh siswa dan dewan guru. Nah, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Kami persilakan perwakilan dari orang tua siswa untuk menyampaikan kaitan dengan aset. Mungkin di sini ada aset sosial ya, orang tua ini sebagai aset sosial atau yang lainnya. Maka dipersilakan perwakilan dari orang tua siswa untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Saya atas nama orang tua siswa sangat bangga menyekolahkan anak saya di sekolah ini SDN 8 Kahuripan Pajajaran. Karena memang sekolah ini punya beberapa aset. Yang pertama, aset manusianya, alhamdulillah guru-guru Bapak Ibu di sini insya Allah semuanya disiplin, cerdas, tanggung jawab, kredibel semuanya, sehingga akan menular kepada anak didiknya. Yang kedua mungkin dari
modal fisiknya. Di sini ada salah satunya saung budaya, sehingga ketika anak-anak bisa belajar bersama di gedung yang terbuka, udara segar dan yang lainnya. Kemudian mungkin satu lagi ada modal lingkungan. Sekolah ini punya lingkungan yang sangat strategis, bagus sekali, sehingga ketika anak-anak jenuh belajar di sekolah, ruang kelas, bisa belajar di kebun, di sawah, di kolam dan yang lainnya, sehingga membentuk anak-anak di samping otaknya terisi dengan ilmu, tapi juga kesehatannya terjaga. Itu mungkin salah satu kebanggaan kami menyekolahkan anak di SDN 8 Kalipan Kejaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan orang tua yang sudah menyampaikan respon tanggapan terkait anak-anak yang sekolah di sekolah kita. Alhamdulillah luar biasa, tanggapannya sangat positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua siswa yang sudah mendukung sepenuh hati menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita ini. Baik, kepada anak-anak dan dewan guru, mungkin kalau sudah asetnya diisi boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Sudah. Kepada orang tua siswa, dewan guru dan anak-anak terutama kelas sekolah, ucapkan terima kasih ya yang sudah melaksanakan kegiatan identifikasi aset yang ada di sekolah kita. Karena itu kita akan dengarkan ya kesimpulan dari hasil pertemuan kali ini yang insya Allah akan disampaikan oleh CGP Wina Nur Fitriani. Kepada Ibu Wina dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada Dewan Guru, perwakilan orang tua, kemudian perwakilan dari tokoh masyarakat dan anak-anakku sekalian yang sudah bersedia kita bersama-sama berdiskusi tentang aset yang ada di sekolah kita. Nah, setelah dikumpulkan hasil dari diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa kita memiliki banyak sekali aset di sekolah kita, dan itu harus kita syukuri bersama karena tidak semua sekolah memiliki aset yang melimpah seperti di sekolah kita. Nah, dengan adanya aset yang ada di sekolah kita ini, maka kita harus bisa memaksimalkan itu semua ya, untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan peserta didik kita tentunya ya. Nah, di sini aset yang kita miliki terkait aset modal, aset manusia atau modal manusia. Yang pertama, kita memiliki kepala sekolah yang berprestasi, kemudian memiliki dewan guru sejumlah 13 orang dengan potensi dan prestasinya masing-masing ya, gitu, beragam. Ada yang pintar, ada yang berprestasi dalam bidang seni ya, ada yang berprestasi dalam bidang IT, kemudian dan lain sebagainya, dan itu patut kita syukuri. Kemudian kita memiliki 1 orang OPS, penjaga sekolah ada 4 orang ya, kemudian siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pintar-pintar, yang memiliki banyak prestasi dan juga potensi, itu terlihat dari prestasi-prestasi yang sudah kita raih selama ini, serta orang tua yang mendukung dan juga masyarakat di lingkungan sekitar.
Nah, modal sosial yaitu lingkungan masyarakat yang ada di daerah sini. Kita memiliki lingkungan masyarakat yang beragam ya, karena kita berada di tengah-tengah perumahan ya, perumahan besar yang ada di Kota Purwakarta, yaitu Dian Anyar dan tadi Bumi Jaya atau PJI ya, sehingga kulturnya pun beragam. Kepercayaan orang tua juga beragam ya, dan mereka sangat mendukung terhadap program-program sekolah ya. Kemudian kebijakan, kemudian modal politik seperti yang kita ketahui, ini tercatat oleh Bapak Ibu semua di sini, kita memiliki kebijakan dari pemerintah daerah yang sangat mendukung terhadap proses pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang ada di Purwakarta ya. Di sini ada 5 bunga karakter. Yang selanjutnya modal agama dan budaya. Mayoritas di sini kita beragama Muslim atau Islam ya. Tetapi kita juga memiliki teman yang beragama lain seperti agama Hindu, Kristen ya. Kemudian budayanya juga majemuk ya. Tadi kan diutarakan karena kita memiliki lingkungan masyarakat yang majemuk, kita pun siswanya budayanya majemuk. Nah, kemajemukan yang ada di sekolah ini bisa dijadikan sebuah kekayaan ya, sebuah aset ya untuk kemajuan sekolah kita. Modal fisik. Nah, modal fisik di sini kita memiliki relief ya di dinding-dinding ketika kita masuk, dan itu karya dari bapak guru kita. Kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang pramuka, ada 10 kelas, ada gedung budaya tempat pertemuan ya atau kegiatan yang serbaguna, kemudian ada kebun, kolam, rumah bibit, ada UKS ya, ada musola ya. Begitu, alhamdulillah modal fisiknya sangat lengkap ya. Kemudian modal lingkungan alam. Nah, seperti yang kita ketahui, kita adalah sekolah ekologi yang ada dekat dengan lingkungan alam seperti sawah, kolam, kebun-kebun, sungai ya, dan itu sangat luas. Selanjutnya modal finansial, kita memiliki modal finansial dari BOS daerah ya, dari BOS pusat, kemudian dari dukungan orang tua seperti hari Kamis adanya sumbangan beas kaheman, hari Jumat adanya infak sodako, dan hari Senin ada bumbu rambutan. Sekian ya rangkuman dari aset-aset yang kita miliki secara garis besar ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita bisa memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita ini untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wina Nurfitriani yang sudah menyampaikan kesimpulan terkait dengan identifikasi aset yang ada di Sekolah Ekologi UPT SDN 8 Cisiri Kabupaten Purwakarta ya. Jadi semua sudah tahu ya 7 aset ini. Oleh karena itu kita sama-sama saling mendukung bagaimana mengoptimalkan aset yang ada di sekolah kita ini demi kemajuan sekolah yang akan datang. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak ya, rangkaian kegiatan aksi nyata modul 3.2 ini dapat kita laksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada orang tua siswa, kepada Dewan Guru dan anak semua yang sudah mengikuti kegiatan pertemuan ini. Oleh karena itu sebelum ditutup kita akan mendengarkan dulu atau kita tutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh
perwakilan orang tua siswa Bapak Ustadz Agung, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua dan adik-adik siswa semua, marilah kita tutup kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya, terutama untuk para Bapak Ibu guru CGP. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz Agung. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.